Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahajud antara spiritualitas tinggi dan klaim yang perlu diuji. Tulisan yang berjudul Manfaat Shalat Tahajud. Inti singkat tulisan tersebut adalah, Shalat Tahajud adalah ibadah malam yang sangat mulia dan memiliki banyak manfaat, namun tetap perlu dipahami dengan bijak, dengan jernih, dan dengan hati yang tenang. Ringkasnya, tahajud dapat menenangkan jiwa, serta memberi dampak baik bagi kesehatan. Membentuk keindahan batin yang perlahan bisa terpancar ke lahir, meningkatkan semangat dan kualitas hidup, menjadi waktu mustajab untuk berdoa di sepertiga malam terakhir. Tulisan tentang keutamaan shalat tahajud di atas memang indah, menyentuh, dan menggugah. Namun, justru karena itu kita perlu berhati-hati, sebab tidak semua yang terdengar ilmiah benar-benar ilmiah. Tidak semua yang disebut penelitian benar-benar sahih. Mari kita renungkan perlahan, tenang, jernih, dan tetap beradab. Seketika agama tidak perlu dibuktikan oleh klaim shalat tahajud. Tidak membutuhkan legitimasi dari nama-nama ilmuwan yang tidak jelas asal-usulnya. Nama seperti Dr. F. Wright Clare dari Universitas California perlu diuji kebenarannya. Apakah benar ada? Apakah risetnya benar-benar terpublikasi? Ataukah hanya narasi agar terdengar meyakinkan? Secara ilmiah, klaim tanpa sumber valid bukan ilmu, melainkan asumsi. Secara filosofis, kebenaran tidak menjadi lebih kuat hanya karena dibungkus label ilmiah. Secara religius, iman tidak bergantung pada validasi manusia, tetapi pada wahyu. Tahajud bukan alat instan. Ada pernyataan bahwa tahajud menjamin kesehatan, menjamin kecantikan, mempercepat tercapainya cita-cita. Disinilah kita perlu bersikap kritis, namun tetap santun. Karena tidak semua yang tahajud pasti sehat tanpa sakit. Tidak semua yang tahajud otomatis bersinar secara fisik. Tidak semua doa langsung terwujud sesuai harapan. Dalam pandangan Islam, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Dikabulkan segera, ditunda, diganti dengan yang lebih baik. Jadi tahajud bukan transaksi instan, melainkan perjalanan ruhani yang dalam dan penuh makna. 3. Nilai hakiki tahajud, bukan dunia tapi kedekatan. Disinilah keindahan yang sering terlewat. Tahajud bukan tentang tubuh kuat, wajah cerah, target dunia, tetapi tentang hati yang hidup, jiwa yang tenang, hubungan yang intim dengan Allah. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, bukan karena terpaksa, tetapi karena rindu, disitulah nilai tertinggi itu hadir. 4. Ilmu dan iman harus seimbang. Kita tidak menolak bahwa manfaat kesehatan itu mungkin bahkan logis. Namun, mengaitkan angka seperti 78,6% tanpa metodologi jelas, justru bisa melemahkan pesan itu sendiri. Karena Islam adalah agama yang kokoh, tidak perlu diperkuat dengan data yang rapuh. Kesimpulan, tahajud adalah ibadah yang agung, namun keutamaannya tidak perlu dibesar-besarkan dengan klaim yang tidak jelas. Nilainya bukan semata-mata manfaat duniawi. Hakikatnya adalah kedekatan kepada Allah. Refleksi diri. Sudahkah kita bangun malam bukan karena janji manfaat, tetapi karena panggilan iman? Ataukah kita baru bergerak ketika ada keuntungan yang dijanjikan? Harapan, semoga kita menjadi hamba yang beribadah bukan karena hasil, tetapi karena cinta. Motivasi, mulailah tahajud, walau hanya 2 rakaat. Perlahan, konsisten, ikhlas. Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak, tetapi seberapa tulus. Doa, ya Allah, bangunkanlah hati kami sebelum Engkau bangunkan jasad kami. Lembutkanlah jiwa kami dalam sunyi malam. Jadikan tahajud sebagai jalan kami mendekat kepadamu, bukan sekadar mengejar dunia. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan. Lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.